Dulu, pada tanggal 3 Juni 1994, masih melekat pada ingatan kita suatu kejadian bencana alam tsunami yang terjadi di Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Suatu cerita sepasang suami istri yang tinggal di desa pesisir Pantai Pancer, tempat terjadinya bencana alam tsunami 30 tahun yang lalu. Kampung pesisir Pantai Pancer yang waktu itu sangat ramai, hiruk-pikuk para nelayan yang datang dari laut untuk menjual ikan hasil tangkapannya di sebuah pelabuhan tempat pelelangan ikan. Di situ juga terdengar deburan ombak yang menggelegar dan suara angin yang menderu-deru terdengar kencang di telinga. Bayangan itu masih melekat kuat dalam ingatanku. Waktu itu rumah keluargaku memang sangat dekat dengan laut, mungkin hanya berjarak 50 meteran dengan laut itu. Keluargaku terdiri dari 4 orang, yaitu bapakku, ibuku, kakakku, dan aku sendiri. Aku dan kakakku masih sekolah SD, ibuku seorang ibu rumah tangga, dan ayahku seorang nelayan. Cerita ini dimulai dari pekerjaan bapakku. Pada saat itu bapakku terkena PHK. Awalnya kami sekeluarga tinggal di daerah lain, bukan di desa Pancer. Dahulu bapakku pekerjaannya adalah seorang sekretaris desa. Karena waktu itu terjadi pemilihan lurah baru, sehingga lurah yang lama diganti. Karena pemilihan menangkan dengan lurah yang baru, sehingga bapakku jabatannya juga diganti dengan orang yang baru juga pada waktu itu. Bapakku pun berhenti bekerja di kantor desa itu. Beliau menganggur dengan mempunyai anak yang masih kecil-kecil. Ketika itu, ekonomi keluarga kami pun sangat susah. Dan sampai pada akhirnya, bapakku mempunyai inisiatif untuk mencari pekerjaan di lain daerah. Dan akhirnya kami pun menemukan desa Pancer tersebut. Kami sekeluarga akhirnya pindah dan menetap di situ. Waktu itu aku sangat senang, karena di desa itu pertama kali yang kulihat pantainya sangat indah. Zaman dahulu masih alami sekali pemandangannya. Di desa Pancer bapakku mulai bekerja. Beliau bekerja ikut sebuah kapal penjaring ikan, dan ibuku membantu bapakku bekerja berjualan nasi pecel di depan rumahku yang baru ini. Kebetulan waktu itu rumahku berada di dekat pasar dan pelabuhan, jadi cocok sekali untuk dibuat usaha warung. Saat berjualan, ibuku ramai sekali pembelinya. Meskipun masih hitungan hari, beliau sangat laris dagangannya. Itu karena masakan ibuku memang enak. Beliau memang pintar memasak. Tapi cerita yang menyedihkan adalah cerita tentang bapakku. Beliau yang dulunya belum pernah sama sekali pergi melaut, tiba-tiba beliau bekerja di situ. Jadi di dalam pekerjaannya, beliau sering mabuk laut. Tubuhnya terlihat lemas ketika pulang dari melaut. Aku sangat kasihan melihatnya. Tapi lama-lama akhirnya beliau pun sudah terbiasa dan tidak mabuk laut lagi. Akan tetapi setelah beberapa lama tinggal di situ, aku mulai tidak kerasan berada di tempat itu. Karena di desa itu tidak ada kamar mandi dan WC-nya, sumur pun tidak bisa dibuat. Jadi ketika aku mau buang air besar, aku harus pergi ke muara sungai. Apalagi kalau buang airnya malam hari, malah jadi semakin susah. Dan semua orang di desa itu melakukan hal yang sama seperti kami. Di desa tersebut tidak bisa dibuat sumur dan spiteng karena tanah di bawah kami adalah sebuah batu karang. Jadi orang tidak bisa menggalinya, mungkin dengan alat yang canggih baru bisa, dan itu membutuhkan biaya yang mahal waktu itu. Singkat cerita, sudah 3 bulan kami tinggal di desa Pancer. Ketika itu nenekku, ibu dari ayahku,
pun berkunjung ke rumahku. Beliau sangat kangen kepada kami. Nenekku pun menginap satu malam di rumah kami. Nenekku sepertinya takut berada di sini. Dia tidak terbiasa dengan suara yang terdengar dan suara angin yang menderu-deru kencang dan ombak yang menggelegar. Nenekku tidak bisa tidur malam itu. Dan pada pagi harinya, nenekku melihat bapakku pulang dari melaut. Pada waktu itu, bapakku mabuk laut lagi. Karena cuaca pada hari ini tidak bersahabat, gelombang laut sangat tinggi hari itu. Badannya kelihatan lemas. Nenekku pun meneteskan air mata pada waktu itu melihat sang anak. Kemudian nenekku pun marah campur sedih. Dia takut kalau anak dan cucunya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Beliau pun menyuruh bapakku untuk pulang ke kampung asal kami. Nenekku khawatir akan situasi di daerah itu. Akan tetapi, bapakku tidak setuju akan perintah nenekku. Karena bapakku berpikir, di desa ini usaha bapakku sudah mulai berkembang dan maju. Kalau dia pindah balik ke kampung, pasti beliau akan memulai usaha dari nol lagi. Dia takut kami sekeluarga ekonominya susah lagi. Dan bapakku masih bersikeras akan putusannya. Dan akhirnya aku pun ikut bersuara dalam situasi tersebut. Aku bercerita tentang perasaanku setiap hari kepada bapakku dan ibuku. Aku cerita kepada ayah dan ibuku waktu itu. Aku sebetulnya tidak kerasa tinggal di situ. Setiap hari aku ketakutan mendengar suara ombak yang menggelegar kencang dan suara angin yang menderu-deru. Ditambah lagi, setiap malam bapakku tidak ada di rumah. Beliau pergi melaut. Kami hanya tinggal bersama ibu dan kakakku. Jadinya aku takut dengan keadaan itu. Mendengar cerita itu, bapakku pun terdiam. Dia sepertinya sedang berpikir. Singkat cerita, akhirnya bapakku pun mengikuti perintah nenekku. Beliau ikut balik ke kampung asal kita lagi. Kami menjual rumah serta alat-alat dagang ibuku kepada tuan tanah yang dulu kami membeli rumah tersebut di daerah Pancer itu. Dan sekitar sebulan atas kepindahan kami, barulah kami mendengar berita bahwa desa Pancer terkena gempa dan tsunami. Kami sangat kaget mendengar berita itu, karena lokasi tsunami itu terletak di daerah kampung yang kami tempati dulu. Keadaan di situ sangat mengerikan. Rumah-rumah yang dulu banyak di situ hancur roboh dan rata dengan tanah. Dan semua orang banyak yang meninggal dunia. Sampai tuan tanah yang dulu membeli rumah kami pun meninggal dunia. Akan tetapi jasadnya hilang, tidak ditemukan. Ditelan tinggi air tsunami tersebut. Kami sekeluarga pun termenung sesaat. Kami membayangkan dulu seandainya kami masih tinggal di situ dan kami hanya tinggal bertiga dengan ibu dan kakakku, pasti kami akan mati juga diterjang tsunami. Naluri seorang ibu memang sangat kuat. Seandainya nenekku tidak menyuruhku pulang kampung, mungkin tentunya kami akan tewas. Memang takdir Tuhan, tidak ada yang mengetahui. Misteri itu tidak ada yang dapat menyingkapnya. Kalau kami belum ditakdirkan mati, pasti ada jalan agar kita tetap hidup. Hanya Tuhan yang tahu misteri itu. Wallahu alam. Cukup sekian cerita ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.